Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada yang menyaksikan streaming ini, Yestoya Revival pada saat siang hari ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan Anda. Sebelum kita memulai ibadah Yestoya Revival pada saat siang hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada saat siang hari ini, kami boleh beribadah Yestoya Revival. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami rindukan Engkau hadir bersama pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Bersama-sama kita katakan dari awal Bapak Ibu Saudaraku. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada bersama-sama dengan Anda. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama
berikanku kepastian. Hanya namamu Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar dalam setiap kehidupan kami. Hanya namamu Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Hanya namamu Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Mari bersama kita datang Bapak Ibu Saudaraku untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, namamu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun Anda berada, mari bersama kita datang untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, Yesus. Segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus, serukan nama Dia. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan, serukan nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa menyembah nama Tuhan di siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kalau di ruangan, di gedung ini, di tempat ini maupun di tempat di mana saudara berada, ada kuasa-kuasa, ada roh jahat, ada roh najis, ada roh kutuk, ada roh sakit. Kami tengking, kami hancurkan, kami patahkan dan kami usir di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Dan keluar dari dimanapun tempat saudara berada. Dan ketika ada roh Allah, maka yang sakit pasti disembuhkan. Yang letih, lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan, kekuatan. Dan yang putus asa dengan berniat mau bunuh diri. Di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada masa depan yang cerah. Ada sukacita dan pengharapan di dalam Yesus. Dan urapi setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia. Melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga urapi mulut dan lidah-Mu. Tuhan urapi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bukan hanya siap mendengarkan, tetapi kami juga siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa dengan saya di hari Senin ini Saudara. Kemarin kita sudah ibadah ya, dan juga selamat tahun baru. Ya, gongsi facai bagi yang merayakan, boleh dibagi angpaunya bagi saya ya, haleluya. Ya, kita sudah kumpul dengan keluarga, kita sudah menikmati libur ya, luar biasa dari Kamis, Jumat,
Sabtu, Minggu, wow ya libur yang sangat-sangat panjang. Ya karena 4/3 ya, jadi 4 hari daripada 7 hari berarti 4/7 ya, puji Tuhan. Baik, kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita semua dikuatkan selalu oleh firman Tuhan dan puji Tuhan kita bisa berjumpa ya walau secara online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua dari 1 Petrus 2. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Dikatakan apa? Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Ya, kalau dalam bahasa aslinya munafik itu artinya Hippokrates, ya kalau bahasa Inggrisnya hypocrites, ya yang artinya ya depan belakang beda, ada orang nggak ada orang beda, nah itu munafik ya. Terus setelah itu apa? Kedengkian dan fitnah. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, saudara-saudara. Ini bukan artinya berarti saudara ketemu saya, ya bukan saudara. Kita tidak memaknainya secara harafiah. Tetapi dikatakan apa? Selalu ingin akan air susu yang murni. Katakan murni. Saudara boleh ketik di situ katakan murni, 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 murni. Ya, air susu yang murni. Dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat yang ketiga. Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup. Ya, Yesus adalah batu penjuru. Ya, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat yang terakhir yang kelima, katakan apa? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari sama-sama kita secara singkat belajar. Yang pertama, saudara, manusia itu hidup, itu naturnya itu jahat saudara. Lebih mudah jahat daripada baik, betul apa betul? Betul ya. Lebih mudah bohong daripada jujur. Lebih mudah jahat sama orang daripada baik sama orang. Nah itu natur manusia. Nah sebab itu kita harus buang itu dan kita mau lahir seperti bayi. Orang katakan biasanya kalau bayi itu lahir dia suci, dia tulus, dia belum tercemar, dia belum bernoda. Nah maksudnya jadi bayi itu seperti itu. Lahir baru saudara. Yang ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah itu ayat yang kedua. Artinya apa saudara? Saudara senang bersumber, saudara kalau orang lahir, kalau bayi lahir itu pasti butuh air susu ibu atau ASI, betul ya. Artinya dia tuh mau sama sumbernya. Nah sumber kita yaitu Tuhan. Yang dimana di situ dikatakan air susu yang murni, yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi keselamatan kita hanya datang daripada Tuhan. Ayat yang ketiga katakan apa? Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ayatnya boleh dibantu ditampilkan, ya boleh mengikuti. Nah dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, saudara pernah tahu lagu dari kitab Mazmur juga, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Nah ini di sini dikatakan mengecap. Mengecap itu kalau saudara tahu indera ada, maksud saya bukan nama orang ya, tapi indera, panca indera yang artinya ada 5. Ya, makanya kenapa ada yang bilang indera ke-6. Wah, saya nggak percaya indera ke-6 ya, atau disebutnya itu indigo. Wah, itu permainan dunia. Panca indera itu artinya ada 5 indera manusia, yaitu apa? Penglihatan ya, terus ada rasa di situ. Terus ada indera, Pak, indera ada apa itu ya, saya lupa, mohon maaf ya. Pokoknya 5 indera dah itu ya. Nanti saudara Google aja deh ya. Nah, yang saya maksud di sini berarti indera perasa atau lidah ini loh saudara. Mengecap. Mengecap itu merasakan, oh iya ya Tuhan baik dalam hidup kita. Nah itu. Nah ayat yang keempat boleh ditayangkan. Datanglah kepadanya
Batu yang hidup, saudara, batu penjuru. Kalau saudara belajar di teknik sipil, itu ada namanya batu penjuru. Jadi kalau bangunan itu kan ada pojokannya. Nah itu pojokannya itu butuh batu penjuru supaya apa? Kokoh bangunannya. Kalau nggak ada batu penjuru, ambruk saudara. Nah dikatakan batu yang hidup yaitu Yesus. Yang dibuang oleh manusia, artinya apa ya? Karena manusia menolak dia, ya, manusia menghujat dia, ya, dan manusia sampai apa? Tidak suka dengan dia. Tetapi Yesus yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. Nah ayat yang terakhir katakan apa? Nah ini kesimpulan bagi setiap kita. Supaya hidup kita dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah ini bicara apa sih saudara? Ini bicara bahwa saudara dan saya adalah bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah saudara. Dikatakan firman Tuhan apa? Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal. Nah ayatnya boleh dihilangkan. Saudara perlu tahu loh saudara. Tubuh saudara dan saya itu bait Allah yang hidup. Sehingga orang melihat ada Yesus yang hidup dalam hidup kita. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan supaya jadi rumah yang hidup. Menjadi rumah rohani yang hidup. Nah, saya percaya melalui kehidupan saudara, kesaksian-kesaksian yang saya dengar, kesaksian-kesaksian yang saudara sampaikan, itu jadi berkat buat banyak orang. Sebab itu, mari biarlah hidup kita, jangan ada kejahatan, jangan ada tipu muslihat, jangan ada kemunafikan, jangan ada dengki, dan jangan ada fitnah. Tetapi biarlah kita bertumbuh, beroleh keselamatan, dan mengecap kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita kembali datang ke hadirat Tuhan, worship leader dan pemain musik boleh siap. Kita boleh nyanyikan lagu tadi, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus saja yang bisa menolong saudara dan saya. Haleluya. Saudara boleh siapkan tulisan-tulisan doa saudara. Saya percaya ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Musik boleh mengalun dengan lembut lagu ini. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Saudara, walaupun ini rekaman, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa nama Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya percaya saudara boleh tulis. Dan saya percaya setiap tulisan saudara akan menjadi sejarah bahwa saudara pernah berseru, berdoa, dan Tuhan menjawabnya. Terjadi kesembuhan, terjadi kemenangan, terjadi kelepasan, terjadi kebebasan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kami berdoa di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup mengadakan mujizat. Tuhan, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Bagi yang berkekurangan diberkati Tuhan. Juga ya Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Ora labasyanda lamataka ya labasyanda karlama. Biar ada belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya iman dibangkitkan. Ada tindakan. Kami mendengar mujizat yang dinyatakan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman saudara. Saudara, besok hari Selasa
Saudara bisa ikuti secara live streaming dan onsite ya. Boleh ditampilkan flyernya Yestoya Revival untuk yang besok ya. Yang hari ya ini saudara bisa ikuti ya. Nanti bisa datang, saudara bisa bersama-sama. Dan saudara juga secara live streaming dimanapun saudara berada. Selanjutnya saudara, hari Kamis akan ada KKR doa malam saudara. Bersama dengan Pendeta Risa Solihin dari Jakarta. Ya, saudara bisa ikuti, saudara bisa hadir secara onsite maupun mengikuti melalui tayangan live streaming. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan akhiri tayangan ini dan kita akan sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami selalu rindu di dalam hadirat-Mu, kami selalu rindu di dalam kediaman-Mu Tuhan. Kami tahu kami dibatasi oleh waktu, tetapi pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang sudah menyaksikan tayangan ini secara rekaman, Tuhan menolong, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, dimanapun Bapak Ibu Gembala kami berada dalam penggembalaan, pelayanan, pekerjaan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga bagi wakil gembala dan tim penggembalaan dalam keluarga besar, pekerjaan, pelayanan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga ya Tuhan, bagi setiap yang mengambil bagian pada pelayanan siang hari ini, full timer hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya Tuhan, keluarga besarnya, pekerjaan pelayanan yang dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga ya Tuhan, kami juga berdoa juga bagi setiap yang menyaksikan tayangan ini, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, juga pernikahannya, studinya, jodohnya, semua yang terbaik datang daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus membuat perjalanan berhasil dan beruntung. Juga kami berdoa Tuhan buat gedung gereja kami, 10 lantai, tahap kedua ini 4 sampai lantai ke-7. Kami percaya gedung kami pasti jadi di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami perlukan ya Tuhan, baik daya maupun dana, Tuhan telah menyediakan sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Tuhan juga membalas, memberkati setiap pribadi-pribadi yang sudah mendukung dalam doa, daya dan dana. Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda. Juga ya Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri tayangan ini. Bagi setiap pendengar, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu dan tenangadakanlah wajahmu. Sebab Engkau adalah kepala bukan ekor, Engkau terus naik dan tidak turun. Engkau diberkati, diurapi saat Engkau mengikuti tayangan ini. Dan Engkau adalah saksi-saksi Kristus dimanapun Engkau berada. Engkau jadi berkat, Engkau adalah garam dan terang dunia. Oleh sebab itu, bawalah, terimalah dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang terus menyertai memberkati engkau, mulai dari sekarang sampai maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.